Terima kasih Bu Evi Nurcayani telah menyempatkan waktunya untuk memberikan saya pencerahan terkait dengan ini ada temuan identifikasi masalah yang kita hadapi berdasarkan keluhan atau hambatan yang dialami siswa. Mungkin ada pertanyaan atau kendala yang Bu Evi alami? Kurangnya kegiatan kelas, Oke, pertama, adanya kurangnya perhatian dari orang tua. Kita patutnya sebagai seorang guru ataupun wali kelas 8 dengan kelas 8H, oke. Itu perlu adanya koordinasi atau menjalin hubungan baik dengan orang tua. Salah satunya membuat grup WA dengan wali murid. Apakah kita bisa? Oke, siap. Berarti seperti itu untuk memberikan solusi terkait adanya miskomunikasi dengan orang tua. Misal ada kendala siswa mengalami hambatan, kendala tidak mau masuk sekolah ataupun kekurangan dalam hal pembelajaran bisa istilahnya dikonsultasikan dengan pihak orang tua. Kemudian kurangnya perhatian dari guru dalam artian di sini itu begini, karena di SMA itu muridnya banyak, jadi guru itu harus lebih bisa mendekatkan diri kepada siswa. Walaupun banyak jumlah siswa tetap kita harus bisa menilai secara per individu. Karena apa? Tuntutan kita mendidik mereka sepenuh hati dan bertugas meraih prestasi sesuai dengan program dari kata-kata bagus. Ketiga, mohon maaf yang tadi yaitu terkait adanya dampak dari pandemi COVID-19. Tidak bisa dipungkiri ya, karena adanya pandemi COVID-19 minat untuk sekolah bagi peserta didik itu sangat menurun drastis. Bahkan mereka mengalami yang namanya lost learning atau pembelajaran yang sudah tidak diinginkan oleh peserta didik karena sudah beralih ke gadget. Mereka lebih cenderung suka bermain game online. Padahal untuk bekal hidup mereka membekali life skill dan soft skill mereka didapatkan dari pengetahuan tadi. Ada kendala lain? Oke, yang kedua, kurangnya minat baca siswa pasif dalam mengikuti proses KBR, kurangnya minat siswa untuk meningkatkan kompetensi. oke, kompetensi ya. Pertama, masalah yang ditemui pada poin kedua yaitu kurangnya minat baca siswa. Jadi guru dituntut untuk interaktif, sebagaimana kita seorang pendidik harus bisa memberikan pertanyaan pemantik ataupun memberikan solusi terkait dengan minat baca siswa. Semisal kita hanya berikan buku teks terkait dengan materi pembelajaran, pastilah anak tersebut bosan. Makanya kita perlu mengadakan inovasi pembelajaran seperti halnya kita bisa cari di blog, spot ataupun media-media website dan lain sebagainya yang lebih interaktif sehingga bisa human friendly seperti perkembangan anak didik kita, karena sekarang sudah beralih di media digital, jadi literasinya beralih ke literasi digital untuk sesuai dengan perkembangan siswa. Kedua, terkait dengan siswa yang pasif tersebut, jadi kita bisa memunculkan minat siswa dengan cara apa? Semisal ada kepasifan di dalam pembelajaran, kita selingi dengan ice breaking. Nah, dengan tepuk, dengan pertanyaan, dan lain sebagainya itu untuk memunculkan minat siswa mengikuti pembelajaran yang sudah pasif. Ketiga, yaitu meningkatkan kompetensi siswa ya Bu. Terkait dengan kompetensi siswa, kita harus melihat dari CP atau capaian pembelajaran tersebut, yang mana kita sesuaikan berdasarkan kompetensi siswa untuk meraihnya. Misal ada yang masih di bawah rata-rata, kita harus menaikkannya dengan cara tadi memotivasi, kemudian meningkatkan baik itu remedial bagi yang tidak tuntas dan melakukan pengayaan bagi siswa yang sudah tuntas. Seperti itu Bu. Ada lagi mungkin? Poin yang ketiga, oke siap. Oke, kurangnya adanya literasi karena dampak pandemi ya Bu, itu masih berkaitan. Jadi siswa sudah terbiasa dengan permainan game online. Manakala terjadi hal seperti itu, guru dituntut interaktif untuk membuat fitur-fitur digital sehingga mengalihkan pemusatan perhatian siswa yang tadinya ke game online ke arah tadi literasi digital. Bisa membuat buku digital atau bookshelf yang digital itu bisa diakses secara digital ataupun secara elektronik. Yang kedua, apa tadi Bu? Adanya pertanyaan pemantik. Oh iya, pemantik. Kenapa
kenapa harus ada pertanyaan pemantik? Karena begini, kita sebelum mengetahui istilahnya kemampuan siswa, perlu dilakukannya adanya tes diagnostik yang mana mengetahui kemampuan siswa dengan cara tadi melakukan pertanyaan pemantik untuk memicu minat siswa, yang mana siswa tersebut masih pasif sehingga perlu adanya keterkaitan materi dengan guru sebagai narasumber memberikan sumber ilmu kepada muridnya sehingga terjadi hubungan timbal balik untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa. Seperti itu, Bu. Lanjut. Yang keempat, Kurangnya minat siswa, pengaruh game online, kemudian data siswa yang belum terarah. Oke, itu masih sama seperti atasnya ya, Bu. Yang game online itu tadi solusinya dengan rak digital atau literasi digital. Untuk yang poin kedua yaitu adanya sudah Data siswa. bakat, oke, belum terarah atau terasa. Nah, tugas kita sebagai pendidik untuk menggali potensi yang dimiliki siswa dengan cara itu tadi, mengasah bakat siswa. Bisa dimaksimalkan ke dalam literasi ataupun numerasi ataupun dengan ekstrakurikuler, karena biasanya anak yang dominan dengan literasi dan numerasi itu cenderung ke kognitif, sedangkan yang ekstrakurikuler itu mereka ke arah fisik. Jadi mengembangkan hobinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti itu, Bu. Oke, nomor 5. Nomor 5. Poin terakhir. Orang tua kurang perhatian kepada anaknya karena sibuk bekerja. Ya. Orang tua tidak mendukung dan memantau aktivitas belajar peserta didik anak. Oke. Ini mungkin serupa dengan poin pertama tadi ya, Bu. Jadi karena alasan orang tua sibuk bekerja, tidak punya waktu luang untuk mendampingi putra-putri mereka di rumah dalam belajar. Untuk itu perlu tadi adanya hubungan timbal balik antara orang tua dan wali kelasnya ataupun guru mapel. Mereka dalam hal ini stakeholder yang terkait tadi itu memberikan adanya evaluasi terkait kemajuan belajar siswa. Jadi nanti untuk meningkatkan apa? Oh, orang tua jadi tahu perkembangan anak saya itu sampai taraf ini, tidak harus sampai rapotan, Bu. Jadi bisa dilihat secara berkala. Kalau rapotan sudah eksekusi, jadinya sudah selesai. Tapi kalau kita bisa lihat berdasarkan tingkatannya ataupun pertumbuhan perkembangan siswa tersebut, jadi nanti waktu eksekusi di rapotan nilainya bisa lebih maksimal. Yang kedua, menitik beratkan pada apa tadi, Bu? Aktivitas belajar. Oh ya, ini sebagai seorang peserta didik biasanya itu bahwasanya mereka tugas utamanya ada belajar. Terkadang mereka di sekolah pun masih kurang perhatian dari pihak orang tua. Dalam artian anak saya memang benar-benar sekolah apa tidak. Terkadang ada yang bolos tapi ngakunya sekolah. Makanya antara wali murid dan wali kelas itu saling cross check untuk mengetahui keberadaan siswa. Setelah itu bagaimana? Setelah itu nanti kalau sudah anaknya sudah berangkat, cross check lagi bagaimana cara meningkatkan kemajuan belajarnya dengan cara tadi proses evaluasi yang dilakukan di awal, di tengah ataupun di akhir. Namanya adalah asesmen. Jadi asesmen itu ada dua macam, Bu. Jadi ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kita bisa rekap, kemudian hasil evaluasinya kita berikan kepada wali murid sebagai tanggung jawab kita sebagai pendidik. Seperti itu, Bu, untuk menanggulangi adanya masalah-masalah atau kendala belajar siswa. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Bu Evi. Kita sudah sharing-sharing dengan rekan sejawat terkait dengan permasalahan adanya tadi identifikasi masalah yang dialami peserta didik. Terima kasih Bu Evi. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.